Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih Bu Tia dan Pak Yani yang sudah sharing berbagi bagaimana anak-anak di SMA Negeri 8 itu dididik bukan hanya kecerdasan akademiknya, tetapi juga emosi, empatinya, lalu kemudian kesediaannya untuk berbaur, berbagi dengan masyarakat. Bahkan tadi Pak Yani mengatakan anak-anak ini bahkan bisa membuat prioritas langsung mana yang penting. Ketika tadi ada seorang anak itu dehidrasi, padahal mereka harus mencari data, di situ sebenarnya ada tantangan untuk pilihan-pilihan moral gitu. Saya ini sebenarnya mau cari data dulu, nanti dengan cara tepat waktu, tetapi anak ini nggak terselamatkan, atau saya nolong anak ini dulu, baru kemudian mencari data. Ini kan sebuah pilihan-pilihan moral yang hanya bisa muncul ketika ada di dunia nyata gitu ya, yang nggak bisa kemudian hanya di dalam kelas. Mungkin di dalam kelas bisa ketika Bapak Ibu gurunya membuat simulasi, tetapi simulasi di dalam kelas berupa cerita itu akan berbeda dengan ketika anak berhadapan langsung dengan situasi di mana ketika ada anak sakit, lalu kemudian orang yang lain itu malah mungkin pakai menyan, atau mungkin mereka masih punya kepercayaan dan keyakinan lain. Nah, ini sesuatu yang menurut saya pengalaman yang sangat otentik, dan tentu ini akan terkenang dan membentuk karakter. Di banyak sekolah yang memberikan ruang-ruang pada pengalaman-pengalaman otentik perjumpaan dengan orang lain, biasanya di situ karakter itu terbentuk, dan ini akan terpatri terus sampai anak ini lulus, bahkan ketika dia menjadi alumni akan terngiang-ngiang terus. Mungkin ilmu-ilmu yang diajari Bapak Ibu Gram mungkin sudah hilang gitu, tetapi ilmu-ilmu kehidupan ini tidak akan hilang. Itu yang pertama saya lihat. Yang kedua, kalau saya melihat dari sisi tadi lingkungannya, kebersamaannya, memang saya melihat di SMA Negeri 8 ini Tripusat Ki Hajar Dewantoro, artinya bagaimana sekolah, kemudian dengan keluarga, dan juga dengan masyarakat, itu sudah terjadi budaya yang sangat luar biasa. Karena tadi misalkan untuk tesis saja saya melihat itu iklannya ada banyak sekali ya, ada sekitar 9 atau 10 ya, untuk mendukung gitu ya. Karena yang seperti ini kan tidak cukup hanya dengan penggunaan dana BOS, yang katakanlah dana BOS itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang rutin untuk sekolah gitu ya. Tetapi untuk hal-hal yang luar biasa seperti ini kan sekolah butuh kreativitas, butuh kemandirian, dan ada gotong royong di sana. Dan saya rasa anak-anak dan Bapak Ibu guru yang mendampingi itu sungguh-sungguh mengajari anak-anak untuk berusaha, berjuang. Kalau nanti kamu secara nyata itu hidup di dalam masyarakat, kamu harus membuat proposal, berbicara dengan mereka, kemudian mengatakan apa keuntungannya, dan bagi kami apa keuntungannya, kebaikannya. Artinya ini sesuatu yang memang real di dalam kehidupan. Saya rasa anak-anak di SMA 8 akan lebih banyak mengenang pengalaman-pengalaman langsung ketika mereka itu berkomunikasi, belajar dengan masyarakat, termasuk tadi pentas-pentas seni, teater yang setiap tahun digelar, juga kegiatan-kegiatan rutin seperti tesis, kegiatan kepramukaan, dan lain-lain. Ini menurut saya sangat luar biasa, dan mungkin yang menjadi tantangan kita adalah ya mungkin dari sisi konteks SMA Negeri 8 ini mungkin posisinya, lingkungannya sudah bagus dan bisa dipertahankan terus, dan mudah-mudahan tetap bisa dipertahankan terus dari sisi pembentukan karakternya. Dan tadi sudah ada katakanlah yang dari sisi kebinekaannya, religiusitasnya juga masing-masing porsi itu ada. Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.